Halo semuanya, kembali lagi di Horror Story di Canggih. Di video kali ini kita ada kisah horor tentang perempuan bergaun putih yang menemani di apartemen. Kisah kali ini dialami oleh seseorang yang bernama Prachna. Prachna adalah seorang mahasiswa dari universitas yang berada di Jawa Tengah. Prachna sedang menjalani kerja praktik di Jakarta bersama dengan dua orang temannya yang bernama Indra dan Retno. Selama di Jakarta, ketiga mahasiswa ini tinggal di apartemen milik manajer di tempatnya magang. Di satu sisi, mereka senang karena mereka bisa tinggal dengan gratis. Tetapi di sisi lain, mereka mengalami kisah horor yang sangat menyeramkan. Mereka tinggal di kamar di lantai 6, gedung B, tepatnya nomor 607. Di dalam apartemen tersebut ada dua kamar yang berukuran besar dan satunya kecil. Prachna dan Retno tidur di kamar yang besar, sedangkan Indra tidur di kamar yang kecil. Di hari pertama mereka menjalani kerja praktik bersama, semuanya berjalan dengan lancar. Hingga suatu ketika Indra mengatakan bahwa ia selalu susah tidur karena terlalu sering bermimpi buruk. Ia bermimpi didatangi oleh sesosok wanita yang berambut panjang. Bahkan, mimpi tersebut membuat Indra tak lagi ingin tidur di kamar kecil tersebut. Dirinya sering tidur di ruang tamu. Ternyata, hal yang tidak mengenakan tersebut juga dirasakan oleh Prachna, karena Prachna termasuk orang yang peka dengan hal-hal yang mistis. Prachna mengatakan bahwa apartemen tersebut banyak yang tak berpenghuni. Di lantai 6 yang dia huni, hanya ada 6 kamar yang berpenghuni. Di lantai yang lain, hanya 2 atau 3 yang dihuni. Suatu hari, ketika mereka pulang bersama, Retno langsung masuk ke kamar, Indra menonton TV, dan Prachna memutuskan untuk langsung mandi. Saat hendak menutup pintu kamar mandi, di luar kamar mandi pun ada yang mengetuk pintu. Namun, setelah dibuka, Prachna tidak menemukan siapapun di depan pintu kamar tersebut. Tetapi, karena Prachna memiliki rasa penasaran yang tinggi, Prachna memperhatikan lorong di depan kamar apartemen tersebut dan langsung melihat sesosok putih yang diyakini adalah sesosok pocong. Retno menyadari kepekaan yang dimiliki oleh Prachna. Mereka pun menanyakan apa yang baru saja terjadi dan Prachna pun menceritakan hal tersebut. Indra semakin tidak nyaman tinggal di apartemen itu. Ia mengaku kerap kali mendengar suara tangisan wanita dari dalam kamarnya. Tetapi anehnya Retno dan Prachna tidak pernah mendengar suara tersebut. Semakin takut dengan kondisi tersebut, akhirnya Indra memutuskan untuk tinggal di Bekasi bersama dengan kakaknya. Sedangkan Retno dan Prachna masih bertahan di apartemen tersebut. Gangguan lain pun sering terjadi saat kedua mahasiswa ini sudah di kamarnya. Dari arah dapur terdengar suara piring yang diketuk-ketukan, dan juga ada suara langkah kaki di ruang tamu. Hingga ada suara nenek-nenek yang terdengar oleh keduanya dalam durasi yang cukup lama. Bahkan Prachna pernah melihat sesosok perempuan berambut panjang dan bergaun putih mengambang dengan posisi tengkurap di kolam renang. Dirinya melihat ke arah kolam renang tersebut dari jendela apartemennya. Namun, ketika hendak menunjukkan kepada Retno, sosok itu seketika menghilang. Suatu ketika, Retno harus pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Prana harus menghabiskan akhir pekannya sendirian di apartemen tersebut. Untuk menghilangkan rasa takut, Prana pun bervideo call bersama orang tuanya, tapi beberapa kali telepon itu mati. Ia berpikir mungkin jaringan. MP3 ponselnya pun tidak ia matikan sama sekali agar tidak terasa sunyi. Malam itu, ada suara kaki terseret di depan pintu kamarnya. Suara piring di dapur juga kembali terdengar. Bahkan Prana melihat sosok perempuan bermata merah dari celah kamar yang dulu ditempati oleh Indra. Prana tidur dengan alunan ayat kursi yang tidak ia matikan sampai pagi. Paginya pun Prana meminta Indra untuk sementara waktu menemaninya hingga Retno kembali. Singkat cerita, Retno pun kembali. Prana tetap tinggal di apartemen itu bersama dengan Retno. Kemudian ada temannya Wati yang bermain ke apartemen tersebut. Mereka bertiga hendak ke rooftop. Namun, karena mereka di lantai 6, sedangkan rooftop ada di atas lantai 21. Jadi mereka harus naik tangga darurat menuju rooftop. Ketika sampai di lantai 21, di sana tidak ada lampu penerangan sama sekali. Dan di ujung tangga ada satu pintu menuju rooftop. Saat menaiki tangga, Wati berada di paling depan. Tapi suasana semakin tidak mengenakan. Meski ia tidak melihat apapun,
Ia sudah tak yakin saat Wati akan membukakan pintu, sehingga Prana langsung mencegah dan mereka bertiga memutuskan untuk turun. Ternyata Wati itu juga sensitif atau peka dengan hal semacam itu. Namun ia hanya bisa merasakannya tanpa bisa melihatnya. Saat turun di lantai 19, Prana pun melihat sosok perempuan bergaun putih itu lagi. Namun sosok itu menunduk sehingga Prana tidak bisa melihat wajahnya. Di minggu selanjutnya, ada 3 orang kakak pembimbing yang datang berkunjung ke apartemen mereka. Salah satunya adalah Kak Adi, yang adalah seorang indigo. Prana pun menceritakan semua yang terjadi, dan Kak Adi tersebut menyatakan bahwa apartemen itu emang sangat ramai. Menurut Kak Adi, di sini emang ramai. Sejak dari lift dan lorong emang udah nggak enak. Kalau di sini ada, di kamar mandi sama di kamarnya Indra ada sosok wanita. Suatu ketika Prana tidur dan mengalami tindihan. Ia memaksa membuka matanya dan melihat sosok wanita yang biasa ia lihat di depan wajahnya. Rambutnya menutupi wajah Prana. Matanya melotot berwarna hijau, dan tangannya mengacak-ngacak rambut Prana. Prana berusaha teriak dan bangun, namun Prana tetap tidak bisa menggerakkan badannya. Hingga pada saat berhasil bangun, rambut Prana benar-benar berantakan. Setelah kejadian itu, gangguan tetap muncul dalam bentuk suara, dan kedua mahasiswi ini pun berusaha untuk tetap hidup berani sambil berharap KP-nya segera berakhir. Sekian video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua dan media sosial kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video horor kita selanjutnya.